belah menjadi dua bagian, kemudian ini isinya aku buang dengan menggunakan sendok yang agak kecil. Ulekan untuk sayur daun singkongnya ya teman-teman. Ini ada bawang, dan kalau udah siap untuk disajikan ya teman-teman. Nah, oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Nah, buat teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku akan membagikan kegiatan rutinitas seperti biasa. Hari ini aku akan masak dua menu kesukaan dari keluarga di sini ya. Dan ini masakannya simpel sekali. Untuk resepnya kalian bisa ikutin video saya sampai akhir ya. Ini sekarang saya lagi mempersiapkan bahan-bahannya. Ini aku cuci semuanya biar nanti tuh tinggal motong aja, jadi lebih gampang ya. Ini aku lagi memotong mentimun. Ini saya menggunakan mentimun Cina yang agak kecil dan agak panjang itu. Kemudian ini saya belah menjadi dua bagian. Kemudian ini isinya aku buang dengan menggunakan sendok yang agak kecil ya, biar lebih mudah. Nah, ini fungsinya agar pas dimasak itu tidak cepat layu. Jadi aku pakai yang bagian luarnya aja. Kemudian setelah selesai aku akan potong-potong seperti ini. Ini saya potong agak kotak-kotak kayak gini ya teman-teman. Ini saya menggunakan dua buah mentimun saja. Ini tergantung ya teman-teman mau bikin untuk berapa porsi. Nah, ini lanjut, aku akan iris wortel secukupnya aja, kemudian saya kupas terlebih dahulu. Sebenarnya anaknya majikan saya itu nggak begitu suka wortel ya, cuman kalau masak itu pasti saya kasih wortel. Jadi lama-kelamaan dimakan. Dulu pas awal-awal saya datang itu, kalau ada wortel tuh semuanya nggak dimakan, disisain gitu. Tapi semakin kesini dia mereka itu dimakan gitu. Jadi ini aku pakai, tapi nggak begitu banyak ya teman-teman, cuman buat warna aksesoris aja biar penampilannya nanti lebih cantik. Nah, kemudian aku tambahkan sedikit aja bawang bombay. Ini kira-kira 1/4-nya aja. Kemudian saya iris, ukurannya hampir sama ya dengan irisan dari mentimun dan wortel tadi. Kemudian ini saya iris juga daun bawang. Karena sekarang udah hampir jam 10, jadi saya akan masak nasi terlebih dahulu ya teman-teman, karena kalau masak nasi itu sekitar 45 menit sampai 1 jam baru matang. Jadi sambil mempersiapkan masakannya, nanti nasinya udah matang. Nah, usahakan kalau mencuci beras itu jangan menggunakan panci untuk panci rice cooker itu ya teman-teman, biar tidak mudah baret. Jadi gunakan wadah lainnya, baru setelah selesai masukkan ke panci rice cookernya. Nah, ini aku tambahkan sedikit minyak sayur biar nasinya itu tidak terlalu lengket. Nah, ini untuk menu kedua saya akan iris-iris tomat. Ini nanti saya akan masak tomat dan telur.
Nah, ini untuk tomatnya saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya ini aku akan cuci bersih 1 potong dada ayam. Ini nanti untuk kulitnya saya buang ya teman-teman, kemudian saya juga akan buang tulangnya, jadi yang saya pakai itu cuma dagingnya aja. Kemudian saya akan potong ukurannya hampir sama dengan ukuran dari wortel dan mentimun tadi ya teman-teman. Atau kalau kalian tidak suka bagian dada, kalian bisa menggunakan bagian paha juga boleh, atau bisa menggunakan daging sapi atau daging lainnya juga nggak apa-apa. Lanjut, ini aku udah siapkan bawang putih, kemudian saya geprek seperti ini biar lebih mudah untuk mengupasnya. Nah, setelah itu nanti saya akan cincang kasar ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan kupas bawang merah juga, kemudian nanti saya akan iris-iris kayak tadi dan agak dicincang ya teman-teman. Nah, ini untuk ayamnya tadi saya marinasi dulu, saya tambahkan kaldu jamur dan minyak. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk. Kemudian saya tambahkan putih telurnya. Kira-kira setengahnya aja ya. Kemudian ini saya aduk-aduk dan saya tambahkan tepung maizena, atau kalau kalian tidak ada bisa gunakan tepung tapioka juga nggak apa-apa. Nah, setelah tercampur seperti ini kita diamkan sebentar, kemudian nanti siap untuk digoreng ya teman-teman. Ini lanjut aku akan bikin bumbu untuk tumisan dari mentimun tadi ya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit garam, sedikit lada bubuk, kaldu jamur, kemudian saya tambahkan juga oyster sauce, kemudian saya tambahkan juga kecap asin, kemudian aduk-aduk. Ini aku tambahkan sedikit dari tepung maizena ya teman-teman, atau tepung tapioka juga nggak apa-apa. Kemudian aku tambahkan sedikit air.
Nah, lanjut, ini ada wadah seperti ini, kemudian saya akan tambahkan tepung tapioka. Nah, selanjutnya aku akan pecahkan 2 butir telur. Kemudian ini tadi ada sisa telur yang udah aku ambil putihnya tadi ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit garam dan aduk-aduk atau kocok seperti ini. Nah, lanjut, aku akan iris cabai biar ada sedikit pedas gitu, rasanya tidak terlalu hambar. Nah, ini aku akan menyiapkan untuk menu makan siang buat suami ya teman-teman. Ini tuh ada daun singkong, tapi kalau di sini itu belinya daun singkong itu udah direbus dan dimasukkan freezer, jadi bukan sayur yang mentah gitu ya teman-teman. Dan ini tuh masih agak keras karena tadi saya lupa ambil dari freezer, jadi agak ada esnya gitu. Tapi ini kalau dipotong dengan pisau lebih mudah ya. Ini aku potong-potong, jangan terlalu lebar daunnya biar nanti pas makan itu lebih gampang. Nah, ini aku akan tambahkan sedikit lengkuas ya untuk sayur singkongnya, dan kemudian ini ada batang serainya. Kemudian saya cuci bersih dan saya akan geprek aja biar nanti aromanya itu lebih kuat ya kalau digeprek. Kemudian aku tambahkan sedikit dari jahe. Sama ini aku pukul-pukul kayak gini. Sekarang saya akan cuci bawang merah, kemudian saya akan kupas dan diiris-iris. Ini untuk bumbu sayur daun singkongnya ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku sudah siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak buat menggoreng daging ayam yang sudah saya marinasi tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan goreng kacang tanahnya
Atau kalau kalian tidak suka kacang tanah bisa di skip juga ya teman-teman. Ini saya goreng bersamaan dengan daging ayamnya tadi. Usahakan daging ayamnya itu tidak menyatu ya teman-teman, biar nanti itu kalau dimasak lebih gampang. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu ulekan untuk sayur daun singkongnya ya teman-teman. Ini ada bawang putih, kemiri, ada ketumbar. Kemudian nanti saya akan tambahkan juga sedikit kaldu jamur atau garam. Ditambahkan dulu ya biar nanti pas menguleknya itu lebih gampang. Nah ini untuk kuahnya udah matang ya. Tadi saya nggak video pas bikin kuahnya karena takutnya video saya itu terlalu panjang ya teman-teman. Nah ini selanjutnya saya akan siapkan air ini untuk merebus dari ketimun dan wortelnya. Nah ini jangan lupa ya untuk dagingnya tadi dibulak-balik biar tidak gosong. Nah kemudian ini saya tambahkan maksud saya tambahkan cabai, nanti sekalian juga akan saya ulek ya teman-teman. Nah ini terlebih dulu untuk daging ayamnya yang sudah saya goreng tadi udah matang, jadi saya akan angkat terlebih dahulu, takutnya nanti kalau kelamaan dimasak bisa gosong. Nah ini aku ulek ya untuk bumbunya biar rasanya itu lebih enak kalau menurutku kalau diulek daripada di blender ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk karena untuk lada yang utuhan itu udah habis, saya belum sempat beli. Nah ini udah halus, nanti habis ini saya akan masak ya teman-teman untuk sayur singkongnya. Nah ini airnya udah mendidih ya teman-teman, kemudian saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak sayur biar nanti sayurannya itu warnanya tetap cantik, tidak layu. Setelah mendidih ini tadi saya masukkan wortel ya, karena wortel itu matangnya lebih lama, jadi saya harus masak terlebih dahulu. Nah ini selanjutnya irisan dari mentimun tadi juga saya rebus sebentar. Nah ini udah matang sepertinya, masak sampai setengah matang aja ya teman-teman, jangan sampai matang nanti terlalu empuk pas kita tumis. Nah sekarang saya akan siapkan wajan dan minyak dan mulai buat menumis masakannya ya. Nah ini selanjutnya saya siapkan wajan, kemudian saya tambahkan minyak dan tumis bawang merah, bawang putih, serta bawang bombay. Nah setelah itu tunggu ya sampai baunya itu agak harum, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini saya akan masukkan ayam yang sudah saya goreng tadi. Sama kacangnya sekalian ya teman-teman, kemudian aduk sebentar. Nah seperti ini teman-teman hasilnya.
masak sampai baunya benar-benar harum. Nah, ini aku tambahkan bumbu yang sudah saya racik di awal, tapi jangan semuanya ya teman-teman, takutnya terlalu asin. Ini aku ambil separuh terlebih dahulu, nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah. Nah, tadi ini barusan saya masukkan juga wortel serta mentimun yang sudah saya rebus tadi. Nah, kemudian ini saya akan masukkan batang daun bawangnya. Dan saya tambahkan juga sedikit gula batu. Nah, jangan lupa diaduk-aduk dan dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas atau belum. Nah, ini biar rasanya lebih enak, biasanya saya tuh suka kalau ditambahin dengan minyak wijen karena rasanya tuh lebih khas gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini tuh enak banget dan kalian tuh wajib coba pokoknya. Nah, setelah matang seperti ini, saya akan angkat dan siap untuk disajikan. Nah, ini untuk menu yang kedua, saya akan masak tomat dan telur. Ini aku tambahkan sedikit minyak, kemudian untuk telurnya saya akan masukkan terlebih dahulu, kemudian saya akan orak-arik seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah telurnya matang, saya akan tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini aku akan lanjut, kemudian aku tambahkan bawang putih dan bawang merah, kemudian tumis sebentar. Selanjutnya masukkan tomat yang sudah saya iris tadi dan tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk, ada kaldu jamur, ada garam. Kemudian ini aku tambahkan juga saus tomat dan tadi saya tambahkan sedikit gula batu juga ya teman-teman. Ini saus tomatnya kurang, jadi saya nanti akan tambahkan di akhirnya aja. Nah, ini tadi udah aku tambahkan sausnya ya teman-teman. Jadi biar lebih cantik. Kemudian aku masukkan telur yang sudah saya masak tadi. Dan terakhir, ini aku tambahkan air dari tepung tapioka biar masakannya itu lebih kental ya. Dan kemudian aku masukkan juga daun bawang yang sudah saya persiapkan tadi. Tidak lupa saya tambahkan juga minyak wijen. Dan kalau udah siap untuk disajikan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu tadi video masak saya, 2 menu favorit untuk anaknya majikan saya. Kalau kalian suka dengan video saya, kalian bisa kirimkan komentar di kolom komentar dan bantu juga subscribe, like, dan komen ya teman-teman biar channel saya tuh kedepannya lebih berkembang. Dan untuk tadi yang sayur daun singkongnya belum aku masak ya teman-teman karena takutnya videoku terlalu panjang, jadi tadi aku skip aja di bagian bikin bumbunya. Dan sekarang udah hampir jam 12, jadi saya akan siap untuk sajikan ya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.